Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Niko Aditya dari eva.id. Saya di sini akan menjelaskan tutorial gimana caranya membuat chatbot di eva.id. Sebelum masuk ke hal yang lebih teknis, ada 5 hal yang perlu disiapkan sebelum membuat chatbot di eva.id. Ya, disimak masing-masing. Yang pertama adalah kita harus sudah punya username bot. Jadi kita kalau mau buat chatbot di eva.id paling nggak sudah ngebayangin nama bot kita siapa. Nantinya nama bot tersebut akan kita input ke dalam form registrasi ketika kita mau membuat akunnya. Ya. Oke, yang kedua adalah nomor WhatsApp yang mana nomor WhatsApp ini akan didaftarkan untuk membuat akun di Eva dan yang akan dikoneksikan juga dengan botnya. Jadi si nomor WhatsApp yang didaftarkan ini akan jadi nomor botnya gitu. Oke. Yang ketiga adalah yang perlu kita siapkan email. Ya, email untuk membuat ke akun Eva. Yang mana nanti email verifikasinya akan dikirimkan melalui email. Dan yang keempat adalah file yang berisi informasi atau pengetahuan si chatbot. Jadi si chatbot ini mau diisi apa, informasinya, pengetahuannya, knowledge base-nya apa, itu kita siapkan file tersebut. Ya, filenya bisa berupa file eh, PPT, PDF, atau Word. Ya, dalam 3 file ini. Oke. Yang terakhir adalah persona atau karakteristik bot kita. Ya, bot kita ini dia laki atau perempuan, dia bagaimana pada saat menyapa, ya, dia menyapa dengan sebutan apa, dia punya pengetahuan apa, dan masih banyak hal lain ya yang berkaitan sama karakteristik bot kita. Ya, nah 5 hal inilah yang harus kita siapkan sebelum membuat bot di eva.id. Jika kelima hal ini sudah siap, maka rekan-rekan sudah bisa memulai untuk membuat botnya. Oke, langkah pertama untuk membuat bot adalah rekan-rekan harus memiliki link untuk free trial atau membuat botnya. Ya, jika rekan-rekan sudah mendapatkan link dan diklik, maka muncul ke halaman ini. Ya, jadi untuk membuat bot, rekan-rekan pintu masuknya atau hal yang pertama harus dilakukan adalah rekan-rekan masuk ke halaman ini. Ya, halaman di mana kita membuat botnya. Oke, di username atau unique name. Nah, ini yang tadi sudah saya sempat infokan terkait dengan username bot. Ya, misalnya saya akan membuat bot dengan nama Gaps ya. Eh, ini adalah sebuah brand penyewaan PS3 atau PS4 ya. Jadi kita beri nama username-nya Gaps, nama brandnya juga Gaps ya. Terus hal yang selanjutnya adalah yang kita input nomor handphonenya. Nomor handphone yang nantinya juga akan kita konekkan ke botnya ya. Terus emailnya, emailnya ya. Nah, ini emailnya. Terus password, ya. Password bebas, yang penting mudah diingat. Oke, kalau sudah semua diisi, ya, maka rekan-rekan akan tinggal klik register aja dan tunggu beberapa menit proses Eva membuat akun botnya, ya. Kalau sudah semuanya, kita tinggal klik register. Rekan-rekan akan muncul seperti ini ya, kode verifikasi telah dikirim ke email Anda. Maka rekan-rekan tinggal klik saja OK, ya. Terus kita save passwordnya di komputer kita ya, dan kita masukin company atau organisasi ya, nama brand kita atau nama brand kita atau nama usaha kita ya. Ini kita tulis Gaps, nomornya adalah ini ya. Nah, kalau sudah kita masukin pon dan juga company-nya, kita tinggal submit. Nah, di halaman ini rekan-rekan diminta untuk men-setting chatbot rekan-rekan itu untuk apa sih gitu ya. Nah, ini misalnya di pertanyaan pertama kita diminta untuk chatbot kita ini lebih untuk apa gitu ya, customer support, answering FAQ ya, answering FAQ, lead generation buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari iklan dan merekomendasikan produk atau sales dan lain-lain ya. Kalau misalnya emang ada di antara ini kita bisa pilih aja. Terus yang kedua adalah
industri apa ya, sesuai dengan produk kita. Kalau misalnya emang nggak ada ini eh, karena penyewaan PS ya di sini tidak ada ya berarti ada aja. Terus positionnya kita sebagai apa? Sebagai pemilik chatbotnya. Kalau saya di sini misalnya ownernya ya, pemilik chatbotnya. Punya website atau enggak, kita kalau misalnya nggak ada ya kita jawab no. Kalau misalnya ada kita jawab yes. Gitu ya. Kalau sudah semua kita tinggal submit. Nah, terus setelah itu kita diminta untuk memasukkan pengetahuan botnya atau eh, knowledge base atau pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan botnya. Jadi si chatbot kita ini pada saat ditanya jawabnya apa. Kalau ditanya ini jawabnya apa. Kalau ditanya ini jawabnya apa. Nah ini bisa diupload dalam bentuk PPT, PDF ataupun Word ya. Dan maksimal pada saat upload itu adalah 10 MB. Nah, Nah, di sini saya sudah menyiapkan file terkait dengan penyewaan PS ya. Saya cuma sedikit aja yang saya masukkan, saya input ya berupa Word. Yang penting dia tahu berapa harga sewanya dan ada bonus-bonus apa saja ya. Dan kalau misalnya sewanya pakai TV berapa dan sewa PS4 berapa dan sebagainya ya. Syarat sewanya apa dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita tinggal upload saja filenya ya. Ini saya sudah siapkan FAQ GAPS. Ini tinggal kita upload. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal submit ya. Nah, kalau misalnya sukses, berarti dia akan ada tulisan upload knowledge sukses. Tapi kalau gagal, dia biasanya dikarenakan file yang kita upload itu melebihi dari kapasitas, sehingga rekan-rekan perlu mengkompres ya filenya. Jadi biar bisa 10 MB pada saat diupload. Kalau misalnya 10 MB ngepas, turunin lagi ya sekitar 8 atau 9 MB gitu ya. Kalau misalnya emang eh, filenya banyak ya dipecah-pecah ya nanti juga rekan-rekan bisa ngupload eh, beberapa knowledge base tidak hanya dalam satu kali upload gitu ya. Nah, di sini sesuai dengan yang diinfokan 5 hal tadi adalah persona atau karakteristik bot kita. Oke. Eh, Nama personanya adalah si Gaps ya tadi ya. Dan saya sudah membuat persona si chatbotnya. Ini juga saya minta di AI ya. Eh, Gaps adalah chatbot yang ramah, penuh semangat, dan siap membantu para gamer menemukan pengalaman bermain terbaik dengan gaya yang santai dan mudah didekati. Gaps menguasai dunia game, dari rekomendasi game terpopuler hingga tips bermain yang berguna. Gaps menyapa pengguna dengan cara yang akrab dan trendy, cocok untuk semua kalangan gamer, baik pemula maupun pemain berpengalaman. Ya, nah ini persona atau karakter bot yang saya tanamkan, gitu ya. Nah, ketika sudah diinput, tinggal disubmit saja. Maka semua proses pembuatan chatbot selesai. Sampai di sini ya. Jadi pembuatan chatbot di eva.id sampai di jadi pembuatan chatbot semudah itu ya. Nah, ini di sini sudah ada tulisan proses registrasi sukses, maka kita klik OK. Nah, disinilah kalau misalnya sudah sampai di halaman ini, maka semua proses pembuatan chatbot itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang ada di dalam dashboardnya, ya. Di halaman yang pertama, ketika kita masuk, kita akan disuguhkan fitur yang namanya atau halaman yang namanya startup, ya, di mana di sini rekan-rekan bisa mengkoneksikan chatbot yang telah kita buat tadi, ya, ke 3 platform yang disediakan, ya. Yang pertama adalah URL untuk apps web view, ya. Jadi web view, misalnya ini rekan-rekan tinggal copy saja link yang sudah disediakan lalu paste di halaman lain ya. Nah, di sini rekan-rekan akan bisa langsung mencoba mentes pengetahuan si chatbotnya. Hai dari gamer, apa yang bisa saya bantu hari ini? Butuh info tentang sewa PS atau TV? Jangan ragu untuk tanya ya. Sewa PS syaratnya apa aja Kak? Misalnya ya. Nah, ini kita bisa mencoba mengetes berkaitan dengan pengetahuan si botnya ya.
Untuk sewa PS syaratnya adalah kamu harus menyediakan dua KTP atau kombinasi KTP dengan SIM atau KTP dengan STNK. Jadi pastikan semua dokumen siap ya. Ada pertanyaan seputar sewa PS atau game? Nah, kalau misalnya setelah di web view ya, ini juga ada platform yang kedua yaitu URL untuk web widget atau web ya. Kalau misalnya kita memiliki website, maka URL ini bisa tinggal kita konekkan dengan website kita sehingga nanti dia bisa dicoba di sebelah kanan ini ya. Jadi kurang lebih dia ada di sebelah kanan bawah website kita. Nah, ini jadi kita bisa langsung tanya jawab di sini gitu ya. Misalnya contoh tadi ya, syarat sewanya apa aja Kak? Nah, ini adalah URL untuk web widget. Jadi kalau misalnya Anda kan punya website ya tinggal dikoneksikan aja. Nah ini ya, kalau untuk sewa kamu harus menyediakan dua KTP atau kombinasi KTP dengan SIM atau STNK. Mudah banget kan? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang sewa PS3, PS4 atau TV silahkan tanya ya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita mau connect chatbot yang telah kita buat dengan WhatsApp, maka kita harus menyiapkan nomor WhatsApp yang akan kita koneksikan, gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus siap nomor WhatsApp-nya. Jika sudah siap, maka kita tinggal scan aja, ya. Tinggal scan aja di yang paling bawah ini ya, QR untuk konekkan ke nomor WhatsApp. Nah, ini coba saya konekin ya, sesuai dengan eh, nomor yang tadi sudah saya daftarkan. Nah, ini saya sedang proses connect. Dan ketika memang sudah terkoneksi, ya, maka ketika kita refresh halaman ini, dia nanti akan ada tulisan nomor Anda sudah terkoneksi, gitu ya. Nah, ketika memang sudah terkoneksi, maka kita sudah bisa langsung mencoba ke nomornya, ya. Nah, seperti di halaman ini sudah connect dengan botnya, ya, nomornya. Ini sudah saya capai, sudah saya sapa. Halo, halo Niko, apa kabar? Ada yang bisa aku bantu terkait game atau sewa PS hari ini, gitu ya? Saya tanya syarat sewanya apa aja, Kak? Ini ya. Nah, kita lihat jawabannya apakah sudah sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Nah, ini ya. Syarat untuk menyewa konsol permainan PS3 atau 4 adalah sebagai berikut. Penyewa harus menyediakan dua KTP. Alternatif bisa juga menggunakan kombinasi KTP dengan SIM atau STNK. Gitu ya. Minta price list PS3 dong, Kak. Misalnya ya. Nah, ini ya. Berikut adalah price list untuk sewa PS3. Sewa 12 jam 40.000. Sewa 1 hari bonus 12 jam 50.000. Tambahan bla bla bla, legalitas belum termasuk ongkos kirim. Kalau ada yang ditanyakan lanjut silakan gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan data yang kita input tadi gitu ya. Jadi setelah tiga platform tadi sudah saya contohkan masing-masing ya, kita masuk ke fitur-fitur atau hal-hal lain yang ada di dashboard ini ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada masa berlangganan ya. Jadi rekan-rekan ketika melakukan free trial itu ada masa langganan sebanyak 14 hari ya atau 2 minggu. Dan di sini juga ada eva kuota. Kalau misalnya dirasa memang rekan-rekan mau melanjutkan atau berlangganan, maka rekan-rekan tinggal membeli kuota langganannya. Ya, kuota langganannya rekan-rekan mulai atau start form dari 500.000. Ini rekan-rekan tinggal beli di sini, buy, ya, tinggal klik bayar dan melakukan pembayaran langsung di sini sesuai dengan metode pembayaran yang rekan-rekan pilih. Mau pakai virtual account, ya, QRIS, eh, debit dan sebagainya, atau mau ke Alfamart, Indomaret juga bisa, gitu ya. Ini yang paket basic generative AI yang mendapatkan tiga platform ini. Ya, kalau misalnya rekan-rekan mau pakai pakai paket yang lain atau mau lebih dari ini, mau dikonekkan dengan Instagram, Facebook dan sebagainya, maka ada paket-paket yang lainnya. Oke. Nah, kita masuk ke fitur selanjutnya yang di bawah startup, itu adalah knowledge base. Knowledge base ini adalah tempat di mana kita mengupload atau menambahkan
pengetahuan chatbotnya. Kalau dirasa pengetahuannya kurang, kita mau menambahkan, maka rekan-rekan tinggal choose file atau tambahkan file di sini. Atau kalau misalnya rekan-rekan mau mengganti file yang sudah diupload, ya, misalnya rekan-rekan mau menambahkan pengetahuan lainnya, rekan-rekan tinggal replace aja ya, replace. Terus rekan-rekan upload file yang terbaru sesuai dengan yang sudah rekan-rekan update, gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada fitur persona, ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menambahkan persona botnya, misalnya contoh saya mau menambahkan sebagai asisten virtual yang paham, ya, ini ya, saya tambahkan ya. Saya tambahkan personanya. Sebagai asisten virtual yang paham tren, Gaps menggunakan bahasa sehari-hari yang gaul namun tetap sopan, menyisipkan humor dan istilah gaming seperti GG atau mabar, agar suasana tetap seru dan menyenangkan. Gaps selalu siap membantu dengan informasi detail tentang pelayanan penyewaan, harga, durasi, serta panduan teknis, memastikan setiap interaksi terasa mudah dan menyenangkan. Ini misalnya persona yang saya tambahkan. Jadi tinggal tambahkan, maka setelah itu rekan-rekan tinggal submit, ya, tinggal submit. Nah, rekan-rekan untuk yang paket basic ini adalah rekan-rekan bisa menambahkan sampai 5 persona, ya. Namun kalau misalnya mau menambahkan persona lagi, rekan-rekan tidak bisa ya, hanya 5. Kalau misalnya mau lebih, maka rekan-rekan bisa upgrade ke paket elite, ya. Paket elite itu berapa? Rekan-rekan bisa lihat di harga yang tadi ya, untuk berlangganan. Tinggal klik yang buy quota. Oke, setelah dari knowledge base, kita akan masuk ke fitur yang namanya logs. Ya, logs adalah fitur di mana kita bisa melihat semua percakapan antara customer atau user dengan bot yang telah kita buat, ya. Kalau misalnya botnya kita konekkan ke website, ya berarti nanti semua percakapan antara user dengan bot itu akan terlihat di sini, ya. Seperti ini adalah percakapan antara Niko saya ya dengan botnya, ya. Nah, ini dia dari WhatsApp. Dan kita juga bisa memfilter berdasarkan nama gitu ya. Misalnya kita mau cari percakapan si Niko doang nih gitu ya. Nanti misalnya percakapannya sudah banyak, berarti kita bisa masukkan itu. Dan juga ada fitur yang namanya to live chat. Ya, jadi kalau misalnya dirasa percakapan ini butuh dihandle sama adminnya langsung, maka rekan-rekan bisa memanfaatkan fitur to live chat ini. Namun to live chat ini pada saat setelah 14 hari akan ditutup, ya. Fitur live chat ini hanya bisa digunakan untuk ke paket elite gitu ya. Jadi kalau misalnya emang dibutuhkan dihandle langsung oleh admin ya, untuk dihandle, untuk menyetop semua percakapan dengan chatbot dan dialihkan dengan admin, maka fitur ini yang bisa digunakan to live chat. Oke. Setelah dari fitur logs, kita ke fitur blacklist ya, di mana kalau misalnya botnya sudah kita publish, ada banyak orang-orang yang misalnya cuma spamming doang, kita bisa tambahkan nomornya ya, nomornya ke sini, sampel nomor saya misalnya. Maka ketika kita input, kita submit, dia tidak akan bisa tanya jawab dengan bot kita, gitu ya. Kurang lebih blacklist seperti itu. Namun ada juga fitur yang namanya whitelist. Ya, whitelist ini adalah tempat di mana kita bisa memasukkan nomor-nomor siapa saja, berkebalikan dengan blacklist ya. Kita bisa memasukkan nomor-nomor mana saja yang bisa chat dengan kita. Selain dari nomor-nomor tersebut, maka tidak bisa chat dengan kita, gitu ya. Setelah itu ada fitur dashboard ya. Dashboard di sini adalah tempat di mana kita mengontrol semua laporan ya. Misalnya ada berapa orang yang sudah chat dengan kita ya, ada berapa total chatnya. Terus juga dari mana saja platform yang masuk gitu ya. Terus juga ini ya, data statistiknya bisa terlihat dalam bentuk tabel karena ini chatbotnya baru, maka ya belum banyak informasi yang ada di dashboard gitu. Terus juga di sini ada fitur channel. Channel ini adalah eh, channel-channel yang bisa dikoneksikan ke channel-channel yang ada di sebelah kiri ini adalah pengetahuan buat rekan-rekan bahwa chatbot kita ini bisa dikoneksikan ke semua platform ini, gitu ya. Namun untuk yang paket basic itu yang dibuka hanya di paket yang startup yang ada 3 tadi ya, yang 3 platform tadi. Namun sebenarnya bisa juga dikonekin ke Telegram, Facebook Messenger, ya, Line, bisa taruh di Instagram DM, ya. Dan kita juga sekarang lagi develop di X atau Twitter ya, Twitter.
atau juga di Tokopedia ya. Jadi nanti bisa ditambah channelnya banyak di sini. Kalau misalnya rekan-rekan membutuhkan untuk itu, gitu ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya terkait dengan botnya. Jika ada yang ingin rekan-rekan komunikasikan terkait dengan pembuatan chatbot, ya rekan-rekan bisa menghubungi orang yang memberikan link free trial, ya, atau bisa menghubungi ke layanan Eva, ya, yang ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.